Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang transhipment. Model transhipment merupakan pengembangan dari model transportasi. Sebelum menginjak lebih jauh tentang model transhipment, saya akan mereview secara singkat tentang model transportasi. Pada model transportasi, ada sumber dan ada tujuan. Sumber bisa terdiri dari beberapa sumber, di mana tiap-tiap sumber memiliki kapasitas suplai barang dengan kapasitas yang bisa berbeda-beda. Kemudian, sumber mengirimkan barangnya ke tujuan. Tujuannya juga bisa ada beberapa tujuan, di mana tiap tujuan juga bisa memiliki jumlah permintaan yang berbeda-beda. Pada permasalahan transportasi, sumber bisa langsung mengirimkan barangnya ke tujuan akhir tanpa melalui perantara. Ketika mengirimkan barangnya, sumber harus mengeluarkan biaya pengiriman per unit. Contohnya, Des Moines, dia bisa mengirimkan ke 3 tujuan. Ketika dia mengirimkan ke Boston, maka dikenakan biaya pengiriman per unit sebesar $3. Tujuan dari permasalahan transportasi mencari total biaya pengiriman yang paling kecil. Total biaya pengiriman tersebut dipengaruhi oleh seberapa banyak alokasi barang yang dikirimkan dari satu sumber ke tujuan yang dituju. Dari permasalahan transportasi yang ditunjukkan sebelumnya, variabel keputusannya yaitu XIJ, yaitu jumlah barang yang dikirimkan dari pabrik I ke warehouse J, di mana pabrik itu sebagai sumber dan warehouse sebagai tujuan. Sumbernya ada 3, dan sumber itu dikasih indeks I. Jadi ada 3 sumber, kemudian tujuannya juga ada 3, dan tujuannya itu dikasih indeks J. Fungsi tujuannya adalah meminimumkan total biaya pengiriman, di mana total biaya pengiriman diperoleh dari perkalian biaya pengiriman per unit dikalikan dengan alokasi barang yang dikirimkan dari sumber I ke tujuan ke J. Pada model transportasi dan transhipment ada flow in, yaitu jumlah barang yang diterima, dan ada flow out, jumlah barang yang keluar. Flow in ini nantinya diberi tanda koefisien positif, karena ketika terima barang akan membuat stok yang dimiliki itu akan bertambah. Flow out diberi koefisien negatif, karena ketika mengeluarkan barang itu akan membuat stok yang dimiliki menjadi berkurang. Total flow in dikurangi dengan total flow out itu dianggap sebagai net flow. Untuk node yang berperan sebagai sumber, dia kan tidak menerima barang, tapi dia mengeluarkan barang. Contohnya seperti Des Moines. Des Moines, dia tidak menerima pasokan dari pihak lain, tapi Des Moines, dia punya kapasitas, dan dari kapasitas tersebut ia gunakan untuk mengirimkan barang ke tujuan yang lainnya. Karena Des Moines berperan sebagai node sumber, maka Des Moines kapasitasnya itu diberi koefisien negatif 1 pada ruas kanan di fungsi constraint-nya. Sedangkan ruas kirinya itu menunjukkan jumlah barang yang bisa dikirimkan Des Moines ke 3 tujuan. Karena barang tersebut dikirimkan oleh Des Moines, maka diberi koefisien negatif. Dengan cara yang sama, kita juga bisa menyusun fungsi constraint untuk dua sumber yang lainnya. Kita lihat ruas kiri dan ruas kanan semuanya punya koefisien negatif.
kalau ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikalikan dengan negatif 1, maka akan diperoleh fungsi constraint yang baru, di mana di fungsi constraint yang baru ini, tanda negatifnya itu sudah hilang. Ini menunjukkan fungsi constraint kapasitas dari sumber yang ada. Tujuan memiliki permintaan. Tujuan hanya bisa menerima pasokan barang dari sumber, dan tujuan tidak bisa mengirimkan barang ke tempat yang lainnya. Sehingga net flow di tujuan itu sama dengan total flow in yang masuk dikurangi dengan total flow out-nya. Karena tujuan hanya menerima barang masuk saja, dan dia tidak bisa mengirimkan barang, maka total flow out-nya itu nilainya 0. Kita bisa menyusun fungsi constraint untuk permintaan di tiap-tiap tujuan. Ruas kanannya itu adalah total permintaan, sedangkan ruas kirinya itu merupakan jumlah barang yang dikirimkan dari semua sumber. Karena tadi ada 3 sumber, maka tiap tujuan itu ada kemungkinan bisa menerima dari ketiga sumber yang berbeda. Transshipment merupakan pengembangan dari model transportasi. Kalau di model transportasi, sumber bisa mengirimkan langsung ke tujuan. Berbeda dengan model transshipment. Pada model transshipment, sumber tidak bisa mengirimkan langsung ke tujuan. Ketika akan mengirimkan barang ke tujuan, sumber harus mengirimkan terlebih dahulu ke perantara. Nah, perantaranya ini merupakan tempat transit pengiriman barang. Nanti perantaranya itu akan mengirimkan barangnya ke tujuan akhir. Kadang-kadang model transshipment itu digunakan karena ketika menggunakan perantara seperti itu bisa membuat total biaya pengirimannya itu menjadi lebih rendah jika dibandingkan dengan harus mengirimkan secara langsung dari sumber ke tujuan. Contohnya seperti di proses pendistribusian, barang-barang dengan jumlah yang cukup besar, biasanya pabrik dia produksi barang dengan jumlah besar, kemudian pabrik tidak mungkin memenuhi permintaan konsumen akhir yang permintaannya itu sedikit-sedikit. Ketika pabrik mengirimkan barang dalam ukuran kontainer, maka barang yang ia produksi dikirim dulu ke distribution center. Nantinya distribution center itu yang akan melayani permintaan konsumen dengan jumlah yang lebih kecil. Pada model transshipment, dikenal yang namanya supply point, kemudian ada juga demand point, dan pure transshipment point. Supply point merupakan node yang memiliki total flow yang masuk lebih rendah daripada total flow yang keluar. Pada supply point, nilai RHS-nya pada fungsi constraint-nya itu diberi tanda negatif. Sedangkan pada demand point, node-nya itu memiliki total flow yang masuk lebih besar daripada total flow yang keluar. Dan pada fungsi constraint-nya, ruas kanannya itu diberi koefisien dengan tanda positif. Kemudian ada pure transshipment point. Ini merupakan node di mana total flow yang masuk besarnya sama dengan total flow yang keluar. Dan di fungsi constraint-nya, di ruas kanannya, itu diberi nilai sebesar 0. Model transshipment merupakan pengembangan dari model transportasi. Kalau di model transportasi, kita hanya menemui sumber dan juga destinasi. Kalau di model transshipment, maka ada node yang berperan sebagai tempat transit. Jadi sumber tidak mengirimkan langsung barangnya ke destinasi,
Tapi sumber ketika mengirimkan barang, dia harus mengirimkan barangnya melewati tempat transit terlebih dahulu. Baru nanti tempat transitnya itu yang mengirimkan barangnya ke tujuan akhir. Dari permasalahan transshipment tadi, kita bisa menyusun formulasi model matematikanya. Formulasi model matematika itu terdiri dari fungsi tujuan dan juga fungsi constraint. Pertama kali, ketika akan menyusun formulasi model matematika, kita harus menentukan variabel keputusannya terlebih dahulu. Variabel keputusan di masalah transshipment menunjukkan berapa banyak jumlah barang yang nantinya dialokasikan dari sumber I ke tempat transit J. Di mana pada permasalahan ini, itu I-nya ada dua macam, yaitu Nebraska dan Colorado. Sedangkan tempat transitnya yang diwakili oleh indeks J itu juga ada 3 tempat yang masing-masing diwakili oleh nomor 3, 4, dan 5. Variabel keputusan berikutnya yaitu berapa jumlah barang yang dialokasikan dari tempat transit J ke tujuan K, di mana K-nya itu diwakili dengan node yang nomornya 6, 7, dan 8. Dari permasalahan transshipment ini, kita bisa mengetahui bahwa jumlah variabel keputusannya berarti ada sebanyak 2 dikalikan dengan 3. Ini variabel keputusan yang menunjukkan alokasi pengiriman barang dari 2 sumber ke 3 tempat transit. Kemudian ada lagi variabel keputusan berikutnya yang jumlahnya 3 kali 3. Ini menunjukkan variabel keputusan jumlah barang yang dikirimkan dari 3 tempat transit ke 3 tempat tujuan. Sehingga jumlah variabel keputusan secara keseluruhan di permasalahan ini itu ada sebanyak 15 variabel keputusan. Selanjutnya kita bisa menyusun fungsi tujuan dari permasalahan ini. Fungsi tujuannya adalah meminimumkan total biaya pengiriman. Meminimumkan total biaya pengiriman yang merupakan penjumlahan dari total biaya pengiriman dari sumber ke tempat transit, yaitu mulai dari X13 sampai dengan X25. Dan juga meminimumkan total biaya pengiriman dari tempat transit X36 sampai dengan X58. Dan koefisien variabel di fungsi tujuan ini merupakan besarnya biaya pengiriman per unit. Seperti koefisien X13 itu adalah biaya pengiriman per unit dari node 1 Nebraska ke node 3 tempat transit yang ada di Kansas City. Komponen berikutnya dalam formulasi model matematika itu ada fungsi constraint. Fungsi constraint yang pertama itu terkait dengan supply constraint. Ada 2 node yang berperan sebagai sumber, di mana node 1 Nebraska punya kapasitas suplai sebesar 300 dan node 2 Colorado punya kapasitas suplai sebesar 300. Jadi yang dikirimkan dari tiap-tiap node supply ke 3 node yang berperan sebagai tempat transit itu sama dengan kapasitas suplainya. Ini fungsi constraint-nya dibuat tanda sama dengan karena ingin mengoptimalkan kapasitas yang dimiliki oleh tiap-tiap sumber. Kalau punya kapasitas sebesar 300, kapasitas 300 itu dioptimalkan, jadi jangan sampai tersisa dan juga jangan sampai kurang. Jadi pas, yang dikirimkan pas sama dengan kapasitas yang dimilikinya. Constraint berikutnya terkait dengan
total flow in dan flow out di node yang berperan sebagai tempat transit. Contohnya, seperti di tempat transit yang ada di Kansas, Kansas bisa menerima pasokan barang dari Nebraska dan Colorado, yang jumlahnya itu disimbolkan pakai X13 dan X23. Kemudian, Kansas juga bisa mengirimkan barang yang ia terima ke 3 tempat tujuan. Bisa ke Chicago, St. Louis, sama Cincinnati. Karena Kansas berperan sebagai pure transshipment node, maka jumlah barang yang masuk itu sama dengan jumlah barang yang keluar. Sehingga ruas kanan di fungsi constraint-nya itu sama dengan 0. Demikian juga untuk node yang menjadi tempat transit berikutnya, yaitu Omaha dan Des Moines. Untuk menyusun demand constraint, kita harus mengetahui jumlah permintaan pada tiap-tiap node yang berperan sebagai demand node. Contohnya seperti Chicago, dia punya total permintaan sebesar 200, maka jumlah barang yang dikirimkan ke Chicago dari ketiga node yang berperan sebagai node transit, yaitu Kansas, Omaha, dan Des Moines, totalnya sama dengan 200. Kenapa di fungsi constraint ini menggunakan tanda sama dengan? Karena diinginkan jumlah permintaan yang diminta oleh demand node itu tepat jumlah, tidak lebih dan juga tidak kurang. Ini adalah formulasi model matematika secara lengkap untuk permasalahan transportasi tadi. Pertama, ada fungsi tujuan meminimumkan total biaya pengiriman. Kemudian setelah subject to, ini ada fungsi constraint. Kelompok fungsi constraint yang pertama itu terkait dengan kapasitas supply dari tiap-tiap sumber. Kemudian kelompok constraint berikutnya ini adalah terkait dengan jumlah permintaan yang dimiliki pada tiap-tiap tujuan. Tadi ada 3 tujuan. Kelompok constraint berikutnya yaitu terkait dengan jumlah barang yang masuk di transshipment node itu harus sama dengan jumlah barang yang keluar dari transshipment node tersebut. Selanjutnya, jangan lupa ada non-negative constraint. XIJ, jumlah barang yang dikirimkan dari sumber I ke transshipment node yang ke J. Kemudian XJK, jumlah barang yang dikirimkan dari transshipment node J ke tujuan yang ke K. Pencarian solusi pada permasalahan transportasi bisa menggunakan beberapa metode. Untuk permasalahan transshipment, ketika menggunakan perhitungan metode secara manual tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama. Kita bisa menggunakan bantuan solver di Excel. Untuk lebih jelasnya tentang penggunaan solver di Excel untuk mencari solusi pada permasalahan transshipment akan saya jelaskan di kesempatan yang lainnya. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.